Ada saatnya manusia berdiri di tepi kehidupannya sendiri, menatap ombak yang datang silih berganti, menghempas tanpa ampun, dan tetap ia harus berdiri di sana, sendirian. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia sadar, inilah hidup. Gelombang tak bisa dihentikan, dunia tak bisa ditenangkan. Maka satu-satunya tempat untuk berlabuh, adalah hatinya sendiri. Di dalam hati yang gelisah, dunia terasa bergemuruh. Namun ketika hati tenang, dunia yang sama menjadi tempat yang damai. Tak ada yang berubah di luar, hanya getar di dalam yang telah jinak. Disitulah rahasia perjalanan seorang sufi, bukan mencari dunia yang tenang, tapi hati yang mampu diam meski dunia bergoncang. Setiap manusia diuji dengan caranya masing-masing. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kelebihan. Namun hakikat ujian bukan pada bentuknya, melainkan pada reaksi hati yang menerimanya. Bagi seorang yang sedang berjalan di jalan sunyi pencarian batin, dunia bukan musuhnya. Dunia hanyalah guru yang keras kepala, tapi jujur. Ia memukul, tapi untuk membangunkan. Ia mengaburkan, tapi untuk menajamkan pandangan batin. Ada masa ketika segala sesuatu terasa menekan, pekerjaan, keluarga, cita-cita, bahkan cinta. Kita merasa tenggelam dalam arus yang tak henti mengajak kita berlari. Di tengah hiruk-pikuk itu, kadang kita lupa, hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan. Dan perjalanan yang terburu-buru sering kali kehilangan makna di setiap langkahnya. Ketika hati lelah, seseorang akan mencoba menenangkan dunia di sekitarnya. Ia menyingkir dari keramaian, menutup diri dari orang-orang, berharap sunyi akan menyembuhkan. Namun seringkali, meski tubuh sudah jauh dari keramaian, pikirannya masih riuh. Karena sebenarnya bukan dunia luar yang berisik, tapi hati yang belum diam. Seorang sufi pernah berkata, bila kau tak bisa menemukan tenang di tengah hiruk-pikuk, maka kau tak akan menemukannya di puncak gunung sekalipun. Ketenangan bukan hasil dari keheningan, tapi dari penerimaan. Bukan dari lari, tapi dari diam yang pasrah dan sadar. Dunia selalu berputar, hari ini ia mengangkatmu, esok ia mungkin menjatuhkanmu. Namun orang yang telah berdamai dengan hatinya tidak lagi terombang-ambing oleh pasang surut itu. Ia tidak terlalu tinggi saat di atas, dan tidak terlalu hancur saat di bawah. Karena ia tahu, keduanya hanyalah gelombang dari laut yang sama. Ketika engkau mulai belajar menerima, pelan-pelan dunia menjadi lembut di hadapanmu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu mulai mengerti iramanya. Seperti seseorang yang belajar menari di atas ombak, bukan melawan, tapi menyatu dengan geraknya. Tenang bukan berarti tak ada badai. Tenang adalah kemampuan untuk tetap melihat cahaya meski langit sedang gelap. Tenang adalah ketika air matamu jatuh, tapi hatimu tetap berterima kasih. Tenang adalah ketika engkau kehilangan, tapi tidak kehilangan dirimu sendiri. Banyak orang mengejar kebahagiaan, tapi sedikit yang mencari ketenangan. Padahal kebahagiaan datang dan pergi, sementara ketenangan adalah rumah bagi kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan bisa pudar, tapi ketenangan tetap ada, karena ia tidak bergantung pada apa yang dimiliki, melainkan pada seberapa dalam seseorang mengenali dirinya sendiri. Hati yang tenang adalah hati yang sudah berhenti menuntut. Berhenti menuntut agar hidup selalu indah, agar orang lain selalu memahami, agar dunia selalu berpihak. Ia tidak lagi menawar takdir. Ia belajar mengucap "ya" pada setiap peristiwa, bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa di balik setiap kejadian, selalu ada makna yang lembut menunggu untuk disadari. Kadang, untuk menemukan ketenangan, seseorang harus rela kehilangan banyak hal. Harus rela melihat sesuatu yang dulu ia genggam erat perlahan pergi. Namun di saat itu pula, ia menyadari sesuatu. Betapa selama ini ia mencintai sesuatu di luar dirinya, padahal sumber segala cinta itu ada di dalam. Ketenangan sejati muncul ketika seseorang mulai mengenali siapa dirinya tanpa segala peran duniawi. Tanpa gelar, tanpa status, tanpa nama. Ketika semua label dilepas, yang tersisa hanyalah jiwa yang polos, lembut, dan sunyi. Dan dalam sunyi itulah, seseorang bisa mendengar bisikan batinnya sendiri yang telah lama tenggelam oleh kebisingan dunia. Di tengah gelombang duniawi, kita sering kehilangan arah. Tapi hati yang sadar tak lagi mencari arah, karena ia tahu, kemanapun gelombang membawa, lautnya tetap sama. Ia tidak lagi takut terseret, karena tahu bahwa yang menenggelamkan dan yang menyelamatkan adalah kekuatan yang sama. Dan ia tak lagi bertanya, kenapa ini terjadi, karena dalam hatinya sudah ada jawaban yang lebih dalam, karena memang seharusnya begitu.
Tenang bukan berarti tidak peduli. Justru orang yang tenang adalah yang paling peka, karena ia merasakan segalanya tanpa dibutakan oleh amarah atau keserakahan. Ia menangis, tapi air matanya jernih, bukan karena duka, tapi karena mengerti. Ia tertawa, tapi tawanya tak liar, karena ia tahu dunia ini hanyalah singgahan. Ada keindahan yang halus dalam menerima hidup apa adanya. Bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti menggenggam dengan keras. Ketika tangan terbuka, hidup mengalir dengan lembut. Yang datang disambut, yang pergi dilepaskan. Dan di antara itu semua, hati tetap damai. Dalam dunia yang sibuk mengejar, seseorang yang tenang terlihat aneh. Namun justru dari ketenangan itulah muncul kebijaksanaan yang tak bisa diajarkan oleh buku manapun. Ketenangan membuat seseorang melihat dengan mata yang berbeda, mata yang tidak sekadar memandang, tapi memahami. Ketika dunia menjerit dengan ambisi, hati yang tenang berbisik dengan lembut. Semua akan berlalu, seperti ombak yang pecah di pantai. Dan dalam bisikan itu, ia menemukan kebebasan yang sejati. Apakah kau tahu, Haniam, apa tanda seseorang mulai tenang? Ia tak lagi sibuk membenarkan dirinya. Ia tak lagi terbakar oleh keinginan membuktikan. Ia bahkan tak lagi takut kehilangan sesuatu yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Karena kini ia tahu, yang benar-benar miliknya tak akan pernah pergi, dan yang pergi memang tak seharusnya tinggal. Ketenangan bukan hasil dari penguasaan dunia, tapi dari penyerahan diri. Dan dalam penyerahan itulah, seseorang mulai merasakan kehadiran yang lebih besar dari dirinya. Sebuah kehadiran yang lembut, menenangkan, seperti pelukan tak terlihat yang membuat jiwa berhenti gelisah. Hati yang tenang tidak membenci, tidak iri, tidak menyesali. Ia hanya memandang dengan kasih pada dunia, pada diri sendiri, dan pada apapun yang datang dan pergi. Karena ia tahu, segala sesuatu hanyalah peran dalam panggung besar kehidupan. Dan semua aktor, bahkan yang menyakitinya, adalah bagian dari kisah yang membawa dirinya lebih dekat pada pemahaman sejati. Kadang seseorang tidak sadar, bahwa ketenangan yang ia cari di luar sebenarnya telah lama menunggu di dalam dirinya sendiri. Namun untuk menemukannya, ia harus berani duduk dalam keheningan, menatap luka-luka yang selama ini ia hindari, dan berkata, "Tak apa, aku di sini, aku menerima." Begitulah, hati yang tenang bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, dari luka yang diterima tanpa amarah, dari kehilangan yang disyukuri tanpa keluhan, dari masa lalu yang dimaafkan tanpa dendam. Ketenangan adalah hasil dari perjalanan panjang seseorang berdamai dengan takdirnya sendiri. Bila dunia ini ibarat lautan yang luas, maka hati yang tenang adalah perahu yang tak mudah terbalik. Ia mungkin bergoyang di terpa badai, tapi tidak tenggelam. Karena ia tahu, di bawah semua gelombang, laut itu tetap diam. Dan mungkin, disitulah rahasia hidup. Dunia akan selalu bergemuruh, tapi laut di dasar hati akan selalu tenang. Ketika seseorang sampai pada titik tenang dalam hidupnya, ia tidak lagi sibuk menilai siapa yang benar atau salah. Ia hanya melihat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Setiap jiwa sedang membawa beban yang mungkin tak terlihat oleh mata. Dan dari kesadaran itulah muncul empati yang halus, kasih yang tidak dibuat-buat. Ia tidak lagi menuntut agar dunia menjadi sempurna. Ia tahu dunia diciptakan dengan ketidaksempurnaannya agar manusia belajar menerima. Sebab jika segalanya sesuai kehendak, tak akan ada ruang untuk kebijaksanaan tumbuh. Kebijaksanaan lahir justru dari kegagalan, dari kesalahan, dari kehilangan, dan dari luka yang akhirnya ia peluk dengan lembut. Tenang adalah ketika seseorang berhenti berdebat dengan kenyataan. Ia tidak lagi berkata, seandainya, tidak lagi menyesali masa lalu, tidak lagi takut pada hari esok. Ia hidup sepenuhnya di saat ini, di detik ini, dengan apa adanya. Dan dari kehadiran yang penuh itulah mengalir kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia manapun. Di dunia yang selalu berubah, hati yang tenang menemukan rumahnya bukan pada keadaan, tapi pada kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu datang untuk pergi, dan pergi untuk mengajarkan sesuatu. Hidup hanyalah serangkaian pertemuan dan perpisahan, namun yang benar-benar penting bukan siapa yang datang atau pergi, tapi siapa dirimu ketika semuanya berlalu. Orang yang tenang tidak mudah diombang-ambingkan oleh penilaian orang lain. Pujian tak membuatnya tinggi, celaan tak membuatnya rendah. Ia tahu dirinya bukan apa yang orang lain katakan. Ia tahu nilai dirinya bukan diukur dari seberapa banyak ia disukai, tapi seberapa dalam ia mengenal hatinya sendiri. Ia tidak lagi mencari validasi dari luar,
sebab ia telah menemukannya di dalam. Ia tidak lagi berlomba menjadi yang terbaik, sebab ia sudah cukup dengan menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk memungut cinta dari manusia, karena ia sudah menemukan sumber cinta yang tak pernah habis di dalam jiwanya. Ketenangan membuat seseorang berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tak iri pada yang lebih kaya, tak sombong pada yang lebih miskin. Ia tahu bahwa setiap orang punya takarannya masing-masing, punya waktu tumbuhnya sendiri. Seperti bunga-bunga di taman, tak semuanya mekar bersamaan, namun tak ada satu pun yang salah waktu. Tenang bukan berarti tidak berambisi, tapi ambisinya kini menjadi lembut. Bukan lagi tentang mengejar pengakuan, tapi tentang menjalani dengan sepenuh hati. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap bermimpi, tapi tidak lagi dengan cemas, melainkan dengan keikhlasan. Ia tahu hasil bukan di tangannya, tapi ketulusan selalu berada di dalam kuasanya. Dalam hati yang tenang, tidak ada lagi rasa terburu-buru. Ia belajar mempercayai waktu. Ia tahu segala sesuatu datang tepat ketika harus datang. Bahkan penantian panjang pun kini menjadi indah, sebab di dalamnya ia menemukan kesabaran yang menumbuhkan jiwanya. Kadang, ketenangan hadir bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena seseorang berhenti menolak kenyataan bahwa mungkin memang harus begini. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku, tapi mulai berbisik, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan itu membuat hati melembut, membuat luka tak lagi tajam, membuat hidup terasa lebih luas dari sekadar senang dan sedih. Dalam ketenangan, seseorang mulai memahami bahwa dunia ini hanyalah cermin. Apa yang ia lihat di luar hanyalah pantulan dari dalam. Jika hatinya penuh amarah, dunia tampak kejam. Jika hatinya penuh kasih, dunia tampak lembut. Karena sebenarnya bukan dunia yang berubah, tapi cara memandangnya yang berganti. Hati yang tenang adalah hati yang terbuka. Ia tidak menolak datangnya kesedihan, karena tahu bahwa di balik tangis ada pemurnian. Ia tidak menolak datangnya kesalahan, karena tahu bahwa setiap jatuh mengajarkan kerendahan hati. Ia tidak menolak datangnya kegembiraan, karena tahu kebahagiaan pun bagian dari anugerah yang patut disyukuri. Ia hidup dengan penuh kesadaran bahwa segalanya adalah guru, dan setiap hari adalah pelajaran. Ketika seseorang telah menemukan tenang, ia tidak lagi memaksa kehidupan berjalan sesuai keinginannya. Ia mulai berjalan selaras dengan aliran hidup itu sendiri. Bukan berarti ia pasif, tapi kini ia bergerak dengan kebijaksanaan. Ia tidak lagi berjuang melawan arus, karena ia tahu arus itu mengarah ke samudra yang sama, hanya bentuk gelombangnya yang berbeda. Kadang, dalam perjalanan mencari tenang, seseorang harus kehilangan arah terlebih dahulu. Ia harus tersesat di jalan-jalan yang gelap, agar tahu betapa berharganya cahaya. Ia harus gagal berkali-kali, agar sadar bahwa keberhasilan sejati bukan tentang mencapai tujuan, tapi tentang menjadi utuh di dalam prosesnya. Ia harus terluka, agar hatinya menjadi lembut dan mengerti rasa sakit orang lain. Ketenangan tidak muncul di puncak keberhasilan, tapi di kedalaman penerimaan. Di sana, seseorang berhenti berjuang untuk menjadi istimewa, dan mulai belajar menjadi sederhana. Karena di dalam kesederhanaan, jiwa bisa bernapas lega. Tak ada lagi topeng yang harus dipakai, tak ada lagi peran yang harus dimainkan. Hanya diri yang apa adanya, yang cukup dengan menjadi manusia yang sadar dan bersyukur. Ketenangan adalah hadiah yang datang setelah perjuangan panjang berdamai dengan diri sendiri. Setelah segala pertarungan batin, segala penolakan, segala kesedihan yang tak lagi dilawan. Dan tiba-tiba, suatu hari, tanpa tahu kapan tepatnya, hati itu menjadi ringan. Luka masih ada, tapi tak lagi menyakitkan. Masa lalu masih teringat, tapi tak lagi menahan. Dan dunia masih berputar, tapi tidak lagi membuatmu terombang-ambing. Saat itulah seseorang tahu, bahwa ia telah pulang, bukan ke tempat, tapi ke dirinya sendiri. Hati yang tenang bukan berarti tak pernah goyah. Kadang ia masih sedih, masih marah, masih kecewa. Tapi semua itu tidak bertahan lama. Karena kini ia tahu bagaimana caranya memeluk rasa itu tanpa harus tenggelam di dalamnya. Ia tak lagi melawan, ia menenangkan. Ia tidak lagi menolak, ia memahami. Ada kebijaksanaan halus yang hanya lahir dari diam. Dalam diam, seseorang mendengar suara yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Suara lembut yang berkata, kau tidak sendirian. Semua ini bagian dari perjalananmu. Dan mendengar itu saja, sudah cukup membuat jiwa menghela napas lega. Hati yang tenang tidak butuh banyak kata.
Ia tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada siapapun. Ia hidup dengan cara yang sederhana, mencintai dengan tulus, memberi tanpa pamrih, memaafkan tanpa dendam, dan berjalan tanpa banyak jejak. Karena ia tahu, kehidupan yang damai bukan tentang banyaknya yang dimiliki, tapi tentang ringannya yang dilepaskan. Di tengah gemuruh dunia, seseorang yang tenang menjadi seperti cahaya kecil di tengah malam. Ia tidak berusaha menerangi semuanya, tapi cukup bersinar di tempatnya berdiri. Dan dari sinar kecil itu, entah bagaimana, orang-orang di sekitarnya mulai merasakan kehangatan. Begitulah ketenangan bekerja, diam, tapi mengubah segalanya. Ketika dunia berbicara dengan suara keras, hati yang tenang menjawab dengan keheningan. Ketika dunia berlari, hati yang tenang berjalan perlahan. Ketika dunia sibuk mencari arti hidup, hati yang tenang sudah menemukannya dalam kesadaran yang lembut, bahwa hidup ini bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijalani sepenuh hati. Pada akhirnya, semua yang kita kejar akan pudar. Yang tersisa hanyalah bagaimana kita menjalaninya. Apakah dengan cemas dan serakah, atau dengan damai dan pasrah? Karena ketika waktu habis, bukan seberapa banyak yang kita capai yang akan menenangkan, melainkan seberapa dalam kita pernah benar-benar hadir dalam setiap detik yang kita jalani. Tenang adalah anugerah tertinggi bagi jiwa manusia. Ia adalah buah dari penyerahan, bunga dari keikhlasan, dan bayangan dari cinta yang murni. Dan siapapun yang telah mencicipinya, tak lagi mencari kemanapun. Sebab ia tahu, dunia boleh bergemuruh, tapi di dalam dirinya, laut itu tetap diam. Ada waktu di mana seseorang berhenti melawan arus hidup, bukan karena lelah, tapi karena akhirnya ia mengerti. Gelombang tak pernah ingin menenggelamkannya, ia hanya ingin mengajarkannya cara mengapung. Begitulah hidup, semua datang untuk mengajari, bukan untuk menghancurkan. Semua membawa pesan, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Dan ketika seseorang mulai memahami itu, tidak ada lagi yang benar-benar menakutkan. Bahkan kehilangan pun berubah menjadi guru yang penuh kasih. Hati yang tenang mulai memahami bahwa dunia tidak salah. Yang selama ini membuat segalanya terasa berat adalah cara memandangnya. Kita seringkali menggenggam terlalu erat apa yang seharusnya dilepas, dan menolak terlalu keras apa yang seharusnya diterima. Padahal hidup tidak pernah berniat melukai, ia hanya ingin mengajarimu cara mencinta tanpa syarat, cara berharap tanpa menuntut, dan cara memiliki tanpa takut kehilangan. Pada titik itu, hidup menjadi lembut. Bahkan hal-hal kecil terasa indah, embun di pagi hari, aroma kopi, suara angin yang menembus jendela, senyum seseorang yang lewat tanpa kata. Semuanya tampak seperti puisi yang lama tertulis di udara, menunggu hati yang tenang untuk membacanya. Ketenangan mengubah cara seseorang memandang waktu. Yang dulu dianggap sebagai kehilangan, kini dilihat sebagai pembebasan. Yang dulu disebut kebetulan, kini dimengerti sebagai keharusan yang penuh makna. Dan yang dulu terasa menakutkan, kini diterima dengan pelukan yang lembut. Seseorang yang telah menemukan tenang tak lagi sibuk bertanya kapan hidupnya akan bahagia. Ia tahu, kebahagiaan bukan sesuatu yang akan datang di masa depan. Ia sudah ada, di sini, di setiap detik yang diisi dengan kesadaran dan penerimaan. Bahagia tidak harus besar, kadang ia hanya sesederhana bernapas dengan syukur. Ketika hati sudah tenang, bahkan air mata menjadi doa. Tangis bukan lagi tanda lemah, tapi tanda lembutnya hati yang masih hidup. Dan dalam setiap tetes air mata itu, ada kedamaian yang halus. Sebuah perasaan bahwa tak apa menangis, tak apa sedih, karena semua itu juga bagian dari cinta. Lambat laun, orang yang tenang mulai memahami bahwa hidup ini bukan untuk dimenangkan. Tidak ada perlombaan yang harus diselesaikan lebih dulu. Tidak ada puncak yang harus dicapai untuk membuktikan diri. Yang ada hanyalah perjalanan menuju kedalaman, bukan ketinggian. Dan semakin dalam seseorang menyelam ke dalam dirinya sendiri, semakin hening dunia di sekitarnya terasa. Ketenangan membuat seseorang tidak lagi sibuk mengubah dunia, tapi sibuk memperbaiki hatinya sendiri. Sebab ia tahu, ketika hatinya berubah, dunia ikut berubah tanpa harus dipaksa. Ketika pandangan menjadi jernih, bahkan luka tampak indah, karena ia adalah bagian dari lukisan besar kehidupan yang tak mungkin salah gores. Di dalam ketenangan, seseorang mulai memahami arti cinta dalam bentuk yang paling murni. Cinta yang tidak bergantung pada balasan, tidak diikat oleh kata, tidak dibatasi oleh waktu. Cinta yang diam, tapi terasa. Cinta yang tidak menuntut untuk dimiliki, tapi cukup dengan keberadaannya. Hati yang tenang mencintai dunia tanpa ingin memilikinya.
Ia mencintai manusia tanpa ingin mengikatnya. Ia mencintai hidup tanpa takut mati. Karena kini ia tahu, mencintai bukan berarti menggenggam, tapi hadir dengan sepenuh jiwa, lalu merelakan segalanya kembali pada sumbernya. Perlahan, seseorang yang tenang mulai melihat keindahan dalam keterbatasan. Ia tidak lagi marah karena tidak sempurna. Ia tidak lagi kecewa karena gagal. Ia hanya tersenyum, karena sadar, kesempurnaan manusia justru terletak pada ketidaksempurnaannya. Dari celah-celah retak itulah cahaya masuk, menerangi ruang-ruang batin yang dulu gelap oleh ego dan keinginan. Hati yang tenang seperti danau di pagi hari, tenang, jernih, memantulkan langit. Namun bukan karena danau itu sempurna, melainkan karena ia telah berhenti bergolak. Semua yang mengganggu akhirnya mengendap, semua yang keruh akhirnya bening. Dan di atas permukaannya, kehidupan memantul dengan indah, apa adanya. Ada keheningan yang suci dalam diri manusia yang telah berdamai dengan hidupnya. Ia tak banyak bicara, tapi setiap geraknya membawa kedamaian. Ia tak memaksa siapapun mengikuti jalannya, tapi kehadirannya membuat orang lain ingin menjadi lebih tenang. Ia tak mengajarkan dengan kata, tapi dengan keberadaannya. Kadang ketenangan tidak datang dari apa yang kita cari, tapi dari apa yang kita lepaskan. Ketika kita berhenti menuntut jawaban dari hidup, tiba-tiba kita menemukan kejelasan. Ketika kita berhenti berlari, kita menemukan arah. Dan ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya, kita menyadari bahwa hidup selalu tahu kemana harus membawa kita. Hati yang tenang tidak butuh pembenaran. Ia tahu setiap orang sedang berjalan di jalur takdirnya sendiri. Tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat, semua tiba tepat waktu. Ia tidak lagi membandingkan, karena ia mengerti, keindahan bunga mawar tak membuat melati menjadi kurang harum. Dan begitulah, seseorang yang tenang mulai melihat dunia bukan sebagai tempat persaingan, tapi sebagai taman yang luas di mana setiap jiwa tumbuh dengan cara yang unik. Ia berhenti iri, berhenti menghakimi, berhenti merasa lebih benar. Karena di dalam ketenangan, ego kehilangan tempatnya, dan cinta mengambil alih segalanya. Pada akhirnya, semua manusia ingin hal yang sama, merasa damai. Dan kedamaian itu tak pernah berada di luar sana. Ia selalu menunggu di dalam dada, dalam ruang kecil yang kadang kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar dunia. Padahal di sanalah surga kecil itu berada, tempat jiwa bisa beristirahat, meski dunia di luar sedang ribut. Hati yang tenang tidak lagi takut kehilangan waktu. Ia tahu bahwa setiap detik yang dijalani dengan sadar adalah keabadian kecil. Ia tidak takut masa depan, karena ia tahu masa depan tidak pernah datang lebih cepat dari seharusnya. Ia tidak menyesali masa lalu, karena tahu masa lalu hanya ada untuk mengajarinya cara mencintai hari ini dengan lebih lembut. Ketenangan sejati adalah ketika seseorang bisa berkata, "Tak apa, meski tidak seperti yang kuinginkan. Tak apa, meski tak semua orang mengerti. Tak apa, meski dunia tidak selalu adil." Dan dari kata, "tak apa," itu, lahirlah kebebasan yang sejati. Kebebasan dari keharusan untuk selalu menang, selalu dimengerti, selalu benar. Kadang, dalam kesunyian malam, hati yang tenang hanya diam dan tersenyum. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena ia tahu, semuanya ada pada tempatnya. Ia tak butuh bukti lagi bahwa hidup ini indah, ia sudah merasakannya. Dalam setiap tarikan napas, dalam setiap langkah kecil, dalam setiap pertemuan dan perpisahan. Akhirnya, seseorang yang tenang akan sampai pada pemahaman yang paling dalam. Bahwa ia tak perlu mengerti segalanya untuk bisa mencintai hidupnya. Karena makna tidak selalu datang dalam bentuk penjelasan. Kadang, makna hanya bisa dirasakan, seperti aroma hujan, seperti bisikan angin, seperti pelukan yang tak berkata apa-apa tapi menenangkan segalanya. Tenang adalah bahasa jiwa, dan ketika seseorang sudah belajar berbicara dalam bahasa itu, dunia terasa berbeda. Segala sesuatu menjadi pelan, lembut, dan penuh keindahan. Ia berjalan seperti angin, tidak terlihat tapi terasa. Ia hadir tanpa menuntut, pergi tanpa meninggalkan luka. Pada akhirnya, ketenangan bukan tentang bagaimana hidup memperlakukanmu, tapi bagaimana hatimu menjawabnya. Dan ketika jawaban itu datang dalam bentuk senyum dan penerimaan, maka tak ada lagi yang bisa mengguncang. Bahkan badai terbesar pun hanya terasa seperti hembusan angin yang lewat sebentar. Mungkin, inilah yang disebut pulang. Bukan ke tempat yang jauh, tapi ke hati sendiri yang akhirnya diam. Bukan kepada seseorang, tapi kepada kedamaian yang dulu hilang.
Dan ketika hati telah tenang, tak ada lagi yang perlu dicari. Karena ternyata, semua yang dicari selama ini, sudah ada di dalam diri sendiri.